bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya berkenan di tempat ini mendapat karunia dari Allah. Amin. Bapak dan ibu yang kami hormati, mungkin untuk efektifnya acara karena di sini ada hal-hal yang mungkin dalam pembahasannya akan memakan waktu ya. Jadi ya untuk efektifnya mungkin nanti setelah pemaparan dari ketua RW kita bahas poin per poin, kemudian dia kesimpulan. Adapun susunan acara yang telah kami susun adalah pertama pembukaan seperti yang saya sampaikan, kemudian selanjutnya adalah sambutan ketua RW 06, kemudian ketiga pembahasan. Adapun yang akan dibahas adalah mengenai pertama revisi kebijakan ketua RW tentang pemakaman. Nah, ini poin yang mungkin nanti akan cukup alot ya karena menyangkut keuangan dan hal-hal lain. Kemudian pembahasan ada ada keluhan dari warga mengenai pengambilan air tanah, pengeluaran maksudnya. Dan ini mungkin kita akan lemparkan kepada kur bagaimana sebaiknya. Kemudian yang ketiga mengenai peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025. Dan juga hal lain-lain. Kemudian acara tentang pada untuk pendidikan doa. Bapak dan ibu sekalian, mungkin untuk lebih waktu selanjutnya menghadap acara kedua yaitu pemilihan ketua RW. Kematian dan juga yang saya hormati beberapa UKM bisa lalu dari mana kita berdasarkan di itu ada masalah di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Memenuhi undangan kami adalah apa yang disampaikan oleh saudara sekretaris beberapa pembahasan. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu tempat ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Yang pertama, kenapa ini perlu disampaikan bahwa kenapa perlu direvisi? Karena saya melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini mungkin begitu ada kematian sampai dengan tahun ini, di tahun 2025 sudah sekitar 17 yang meninggal, 17 orang, dan di bulan 1 sampai dengan bulan 5 itu ada 16 yang meninggal. Jadi rata-rata kalau disebut rata-rata mungkin satu bulan adalah 3 kali, dan bahkan pada 2024-2025 kami terus terang saja minus, dan sedikit malah ya minus, dan alhamdulillah dapat suntikan dana dari ketua DKM. Jadi saya ucapkan terima kasih ada dana pada saat warga kita sedang mendapatkan musibah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami juga berpikir tentang aset-aset kita yang perlu diperbaiki. Jadi begitu kita memperbaikan ngambil kas RW terus terang saja tidak bisa. Saya melakukan perbaikan dari mulai pengecatan di balai RW ini, kemudian bikin kamar mandi, kemudian pengecatan ada di sebelah. Jadi itu terus terang saja ada Pak Donatur dan saya menggunakan proposal mungkin lewat grup WA.
kalau di kota perizinan itu sulit. Mungkin seperti itu untuk dikaji kembali masalah perizinan untuk misalnya mau di dalam areanya atau di fasilitas umum. Jadi kalau bisa mah ahlinya dan mungkin dari rekan sendiri mungkin pernah ada yang dengan bocor. Ya berkaitan dengan itu kan China sebetulnya di Singapura itu ada orang tuh anak apa gitu. Apalagi dengan beberapa titik. Ya pun kan bukan berarti saya membatasi orang yang sedang bisnis yang pekerjaannya pengeboran dan sebagainya gitu. Itu tolong barangkali ada yang tahu dan rekan-rekan dan berkaitan nanti menyentuh untuk selanjutnya masalah perizinan. Karena kalau sekarang masalah izin boleh tidak atau dibatasi itu kan yang saya tahu di beberapa blog itu udah beberapa titik Pak. Mungkin ada yang ahli ketika titik pengeboran yang berpuluh-puluh meter itu mengganggu kontur tanah area setempat gitu. Barangkali minta pendapatnya dulu sebelum pemecahan boleh diizinkan atau tidaknya gitu aja. Mungkin dari saya sekarang masukan dan barangkali ada yang tahu tolong sampaikan. Karena kalau memang sudah ada keputusannya sih kita tinggal lihatin suratnya aja mungkin ke warga Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Ya, bahkan 5, bahkan 6. Itu apa yang disampaikan Pak Amir tadi. Yang disampaikan Pak Amir betul adanya di bawah itu. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita punya logika bahwa sedikit demi sedikit begitu ke bawah air ke atas gitu kan, pasirnya atau tanahnya pasti di situ nanti akan berbentuk goa. Nah, memang saya terus terang saja Pak belum ngomong ke dinas lingkungan hidup karena ini kalau dulu adalah dinas energi sumber daya mineral. Nah sekarang sudah tidak ada lagi di Kabupaten Bandung atau mungkin di kabupaten yang lain sudah tidak ada sehingga ini masih bergabung dengan RH. Memang saya belum kesana di pinggir jalan atau di luar area rumah kan gitu. Ya, makanya pembahasannya kan ke sana. Betul. Jadi sebetulnya kalau pembahasan izin di area di luar rumah fasilitas ini. Alhamdulillah kalau di atas belum ada sih yang membuat di luar rumahnya gitu. Pinggir jalan mah, Pinggir jalan belum ada. di bahu jalan misalnya. Kemudian untuk aturan pengeboran itu selama ini yang saya tahu pengeboran di atas 3 dan 4 kilo itu baru ada aturan Pak, ada undang-undangnya. Kalau hanya sampai tidak ada undang-undangnya kedalaman mau 400 meter juga gitu. Yang saya tahu seperti itu. Dan nggak mungkin 400 meter Pak ya. Ya kalau kita paling sekitar 80. Ya, kalau menurut aturan di dinas waktu itu tidak ada aturan yang mengikat kecuali diameter pipa yang masuk ke dalam di atas 4 kilo lebih. Area pabrik lah misalkan industri itu harus dan itu sangat mahal izinnya Pak. Ya. Kalau untuk rumah tangga yang 1 kilo atau apalagi yang 3/4 itu tidak masalah dan tidak berpengaruh signifikan kepada perubahan tetangga kita gitu yang pasang juga. Karena dari awal perumahan Sangari dan Banjaran itu sumber buah semua. Ya, sumber pantai itu. Ya, pantai sumber buah juga kan sama gitu. Sama sebetulnya dulu kita. Hanya balik lagi kan pertanyaan pembahasannya yang menggunakan fasilitas umum artinya di luar rumah ya. Izin juga mohon maaf bila saya tidak pernah izin sebelumnya untuk pengelaburan di wilayah RT kami dan alhamdulillah yang kami gunakan itu bukan untuk kepentingan pribadi semua begitu. Mungkin saja yang bisa saya tambahkan dan setahu saya sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur kedalaman air atau misalkan volume di lingkungan ya yang mengatur kalau tidak di atas 4 ke atas airnya diameter pipa. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mereka mau membuat itu kalau misalkan dari pihak RT saja tidak buat dasarnya, mereka berpikir ada lebih kurang.
saja seperti itu. Terus kalau misalkan ada ini dari RW, tidak boleh misalkan di tengah jalan, di luar pagar mereka atau gimana. Jadi kita menyampaikannya ada dasar kuat menurut saya gitu ya. Jadi gini, maksud saya tuh Oke, kalau kita sepakat membor itu rusak jalan, tidak boleh tempat dengan menggunakan fasilitas umum menghambat beres. Baru sepakat ya nanggung menurut saya. Kedua, untuk masalah air yang nambah aja. Kenapa sih banyak mengebor? Kita harus lihat histori ke belakang. Dan saat ini kendalanya saat ini jarang air ngocor. Mungkin berawal dari itu mungkin warga yang punya itu akhirnya, apalagi air kan sumber kebutuhan. Akhirnya banyak tuh orang ngebor-ngebor dikarenakan air nggak ada. Terus solusinya apa? Selama ini kemarin waktu air nggak ngocor, mungkin RT-RT lain nu ada yang disebarkan datang torat tidak semua kebagian. Itu berarti kalau kita mau dia harus diberesan dulu. Selama ada pemerataan Pak. Maksudnya ini masalah sebenarnya kalau masalah air PDAM tidak kendala, saya yakin ngebor nggak akan semarak seperti ini. Dikarenakan kemarin tahu sendiri saya nggak bisa urusin PDAM, mati akhirnya warga butuh air. Solusinya adalah ngebor yang notabene di wilayah Sanggar akhirnya bagus. Sedikit usul aja Pak ini untuk kemarin anak-anak kan kumpul sekarang tahunnya untuk membahas kegiatan. Ada usul untuk kegiatan, ada penambahan Pak. Yang usul aja ini. Nah, karena dari minggu kemarin itu kami sekarang tahunnya udah keliling beberapa RT dan ada warga juga yang menanyakan dan yang antusiasnya untuk hari ini. Nah, salah satunya Pak di karnaval Pak ingin pertahankan lah untuk di karnaval karena antusias yang kemarin itu ramai gitu Pak. Mungkin ya dari karnaval kendalanya ada di anggaran dan mungkin aturan lainnya dari misi dari mana penjalanan karnaval. Maaf mau tanya dulu, sudah diperkirakan nggak kebutuhan dana? Kalau dari dana sih Pak kemarin hampir ya 50% kurang dari kemarin Pak. Dari anggaran tahun kemarin. Dari Sebenarnya kita perlu dengar nominal jumlah itu. kalau untuk kegiatan yang lain dari kami Pak, kebetulan itu tuh sekitar 7 juta. Ya, bisa semua keluarga tuh. Kalau untuk kegiatan yang tadi disebutkan kami ini di sekitar 4 jutaan Pak. Ya yang tadi dari futsal, voli, gaplek. Kalau Pak tambahkan nafas, jadi 7 juta. Ya, Nah, kumaha atas bawah Pak? mungkin ada yang kelewat tadi ya, ada yang kelewat. Dari Karang sendiri juga akan membuat proposal permohonan bantuan kepada warga, tetapi tidak seluruhnya, tidak seluruh warga, tidak seluruh kepala keluarga maksud saya, tidak seluruh kepala keluarga. Mungkin menurut nanti kan dari Karang Taruna bekerja sama dengan anak-anak yang ada di RT-nya masing-masing. Gitu. Siapa nih yang perlu didatangi misalnya? Nah ini nanti kacamatanya donatur. Jadi ya. Kita kan kami sudah supaya ada rasa nasionalisme dalam Ya. bersama warga RW 06 diwakili semua RT sudah nasionalisme sekali. Jadi kalau tidak diadakan kegiatan untuk saat ini, kalau kedepannya siapa tahu kan
program efisiensi anggaran lebih lagi punya anggaran yang itu tadi tidak mengurangi rasa nasionalisme kita ketika kita mengadakan hari memperingati hari upacara peringatan RI ya, kita upacara bersama di lapang akan lebih wah gitu kan. Nasionalismenya juga pasti menyentuh semua warga itu. Kenapa? Ya udah itu saya rasa itu tidak usah ada kegiatan gitu Pak. Karena saya juga kan belum berdampak dari bahasan pertama nanti kan mengenai anggaran kementerian. Kalau dampaknya disambung-sambung kan nanti repot kami. Tahu. Repot Pak. Karena saya khususnya mungkin dalam ini mengajukan atau berpendapat bahwa tanggal 17 Agustusnya memang kita udah kebiasaan itu merayakannya kan. Kalau seandainya sampai tidak gitu, aduh gimana kan Pak RW sekarang sepi-sepi aja kan gitu. Nah, berkacamata dari situ dan saya setuju mungkin dari Pak RT 9 barusan mengusulkan. Kalau soalnya untuk mengadakan upacara atau pawai-pawai mungkin tiap RT itu tidak memerlukan budget. Nanti ada kegiatan juga. Ya, Tuh, tiap RT 9 mau dari ini barusan. Oh, saya double sama kami. jadi setiap RT itu mengadakan pawai lah keliling kota Sanggar lah, dari mulai mungkin dari sana dari apa itu tuh taman kuliner dan kembali lagi ke taman kuliner dan di situ mungkin ada kita mengadakan apa upacara-upacara sehingga kita akan lebih meriah dan tidak memerlukan mungkin budget yang lebih besar. Mungkin tiap-tiap RT aja juga bagikan itu mau pakai apa seperti RT 9 mungkin pakai dongdang dulu zaman dulu itu terserah kan gitu. Nah itu mungkin ada apa kelihatan daripada pengurus RW nantinya yang lebih bagus yang mana gitu atau yang mana mungkin itu. Jadi dibebankannya itu biaya itu termasuk ke RT-nya masing-masing lah gitu. Itu mungkin usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin tidak bisa dilaksanakan gitu kan. Betul tadi yang diusulkan RW itu tiga kegiatan ternyata ada usulan jadi tambah karnaval berarti anggaran membengkak. Kita kembali ke para ketua RT. Tadi usulan Pak RW bahwa para ketua RT itu membuka saluran jadi Karang Taruna nanti akan mendatangi tiap RT untuk meminta para ketua RT memberikan daftar donatur gitu kan. Kan dari yang ada yang tadi jamu dari kan iya. Nah ini kita tidak jelas dari karena untuk punya dan kalau untuk acara udah pastikan ibu bapak mah ini dari kantornya harapannya betulnya mau panitia apa gitu kan karena ini menyangkut budget loh jangan salah kita ada nih karena ada kepentingan dari belakang masing-masing mengadakan belum tentu juga gitu untuk fungsi ke keluarga jangan ada peserta bebencongan, ya kan? Jangan ada itu di mana-mana dan di kita sejak tahun terus ke tahun itu ada saja bebencongan itu lagi dan itu memang tugas apa sebagai sebuah kedua Pak jangan sampai ada dalam karnaval tidak ada begitulah pakaian perempuan yang laki-laki terus perempuan juga ada yang pakai laki-laki seperti itu laki-laki tidak boleh menjadi perempuan
Ya, mungkin demikian dari Abah, ya, satu saran dan peringatan saja buat kakak untuk melaksanakan karnaval, jangan sampai ada hal-hal yang membuat Perlu digarisbawahi bukan dihapus, bukan ditiadakan. Gratis tetap masih ada. Gratis tetap masih ada. Tetapi kita melihat daripada kepala keluarga. Yang pertama tentunya kalau dimakamkan di TPU Samarinda Banjaran. Yang keduanya adalah warga RW 06 yang bisa dibuktikan dengan KTP dan kakaknya. Kemudian yang selebihnya adalah berlaku untuk suami, istri dan anak. Famili lain tidak, gitu kan? Jadi artinya kalau tidak berarti kita perlakukan, tetap kita urus, hanya biaya adalah 100%. Biayanya 100%. Nah kemudian ini yang berlaku untuk gratis ya, gratisnya gratis terbatas. Jadi ini adalah warga RW 06 fakir dan miskin. Nah ini khusus untuk ini mau dibahas satu persatu atau tidak? Jadi yang dimakamkan dulu di sini, yang dimakamkan dulu di TPU Samarinda Banjaran, kita ada kriteria gratis. Jadi gratis yang saya lontarkan adalah warga RW 06, fakir dan miskin. Gimana ini? Apa lanjut? Masih mau dilanjut? Mungkin yang selain kepayang miskin, bagaimana kebijakannya? Ya. Selain, nah ini kan tentunya pasti ada yang bertanya, para ketua RT atau warga yang lain pasti akan bertanya, pada sama-sama saya juga bayar kas RW, kas RT juga saya bayar. Tentunya dari RT kan pasti ada ke ini. Nah, bagaimana orang-orang yang ekonominya sudah mapan kan gitu kan? Ekonominya sudah mapan, kemudian dilihat dari hartanya juga mungkin ada gitu kan? Nah, nanti seperti apa kan gitu tentu. Tapi yang jelas adalah saya fakir dan miskin. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau bersedekah, dipersilakan. Tidak gratis 100%, tapi kalau mau bersedekah silakan. Taruh si A dapat musibah, meninggal dunia dari apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, itu dari keluarga fakir miskin, gitu kan, mereka mau bersedekah. Kalau misalnya ada yang disedekahkan, kalau tidak ya mungkin apa kan gitu kan. Ini yang apa yang berusaha sampaikan untuk fakir miskinnya dulu. Mungkin itu perincian kebutuhan kalau kami Udah. Untuk kebutuhannya itu 1.550.000 di luar daripada lahan, di luar lahan. Ini saya kira untuk keputusan yang ini kan terlalu cepat. Baru aja kemarin kita menggulirkan keputusan yang tambahan 5.000. Kalau misalkan sekarang sudah ada peraturan seperti ini, kita mungkin juga harus kita pikirkan dulu, karena terus terang itu yang tambahan 5.000 itu dengan adanya pemakaman gratis itu sama terus terang itu membantu kepada kas kami gitu Pak, khususnya di RT 1. Karena apa? Saya punya senjata kalau misalkan memang seperti nggak bayar sampah seperti itu, saya takut itu dengan kalau misalkan ini silakanlah, kalau misalkan ada masalah dengan kematian saya nggak bisa urus. Nah itu sangat membantu untuk lancarnya berjalan penarikan kas RT gitu, penarikan sampah gitu. Kalau misalkan ada seperti ini lagi, ada kasus seperti ini lagi akan digulirkan Pak, ini saya kira perlu dikaji ulang dulu gitu. Ya makanya ini evaluasi Pak. Saya kan udah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun ya. Perjalanan kepengurusan saya kurang lebih sudah 2 tahun, makanya ya itu tadi saya kembalikan ya itu tadi. Artinya apa? Saya begitu mau perbaikan aset yang ada di kami yang menjadi beban gitu kan, tidak bisa terlaksana. Nah ini makanya saya lempar lagi untuk masalah ini, gitu. Masalah pemakaman gratis. Jadi saya pertama jadi tadi fakir miskin dan miskin. Kalau misalnya
betul apa yang disampaikan Pak RT barusan juga, memang ada sebuah inilah mungkin gesit gitu warga sekarang deh ya, warga sekarang teh gesit gratis nah gitu. Nah, dengan kalimat gratis ini kan selama ini tidak ada yang sedekah, Pak. Saya katakan tidak ada, mau yang kaya mau yang miskin sama sekali tidak ada yang sedekah. Kamu gitu. Boro-boro nanyakan gitu kan. Pun ternyata saya tidak ini ya, tidak memungkit orang yang sudah meninggal gitu. Punten dan mohon maaf saya tidak memungkit orang yang sudah meninggal. Boro-boro nanyakan Pak biayanya sembarangan ada. Saya kira sih kalau untuk usulan saya mungkin untuk masalah ini, saya kira mungkin dari pihak RW pengurus RW sendiri mungkin lebih baik kita mungkin yang selama ini kita sosialisasi aja dulu bahwa misalkan biaya pemakaman itu kebutuhan kita kalau misalkan satu kali pemakaman, satu kali penguburan itu butuh biaya seperti ini, misalkan 1,5 juta seperti yang dikatakan Pak RW. Ya mungkin kalau misalkan udah kita sosialisasi ke warga, misalkan dengan cara mendatangi warga lah, semua kita kumpulkan, misalkan kita kita sosialisasikan seperti itu. Saya yakin warga akan mengerti dan mungkin untuk ini saya kira seperti tadi jadi untuk menjaga hal yang gratis itu seperti yang dikatakan Pak RW, kalau misalkan udah tertanam bahwa satu kali penguburan misalkan 1,5 juta, warga udah tahu, pasti saya yakin untuk warga juga kalau misalkan untuk yang punya uang nggak akan istilahnya nggak akan mau gratis gitu. Lebih baik mending saya kira untuk jalan pertama yang mending sosialisasikan dulu gitu Pak. Sebelum kita ada pemutusan yang lain masalah misalkan seperti tadi yang khusus yang gratis untuk yang fakir miskin. Itu mungkin kalau pandangan dari saya. Makanya saya minta ke Pak RW, Pak, yang usianya di atas 50 tahun berapa orang lagi sih kan itu? Mati 2025 nggak ada yang mati. Pertama itu. Apa? Yang kedua, betul, iuran kematian itu yang Rp1.000 itu kan 1 kakak. Sedangkan kita menanggung jiwa yang meninggal itu di rumah itu rata-rata di atas 3 kan. Artinya Rp1.000 itu ditanggung 3 orang minimal kalau anak sakit. Nah, bukannya berarti iuran tidak berpengaruh. Berpengaruhnya di kain kafan. Ketika harga kain kafan di 400.000 itu bagian dari Rp1.000 itu. Jadi sesungguhnya yang beban yang harus kita tanggung itu 1.550.000 dikurangi 400 yang kain kapan itu. Jadi kita harus membayar 1.150.000. Ketika dianalisa rata-rata kita 3 yang meninggal dunia waktu malam tahun baru itu 3 satu hari. Nah, untungnya Pak DKI memberi saya 1 juta cash Pak langsung di masjid. Alhamdulillah kan tidak sampai kolek. Nah, makanya wacana kebijakan ini digelontorkan ke Pak RW. Karena kita sesungguhnya hanya pas-pasan, Pak. Tidak bisa, saya utang portal belum bisa dilaksanakan. Saya utang pos keamanan belum bisa apalagi ini untuk targa aja yang 1.500.000 saya dikasih dana talang Pak sama pribadinya Pak RW gitu. Saya nanti bayar 3 bulan ke depan kalau mau tahu kan gitu. Tapi kalau tidak ada kontribusi dari RW nanti dibilangnya kita tidak nasionalis kan gitu Pak. Makanya saya oke lah utang dulu 1.500.000 kan gitu. Nanti bayar 3 bulan. Nah itu Pak mungkin nanti ke depannya bisa ini jadikan alasan untuk para RT mengikut serta mensosialisasikan walaupun tetapi kata saya Pak untuk fakir miskin mah tolong jangan dirubah harus gratis gitu. Karena fungsinya pengurus adalah mengayomi fakir miskin gitu. Tetapi karena evaluasi 1 tahun ke belakang itu ada yang sesungguhnya kematian yang dijamin oleh negara itu digratiskan asal tidak adil gitu kan gitu. Jadi bagaimana sekarang dievaluasi bagaimana kalau yang tingkat ekonominya tinggi sistemnya jangan gratis gitu karena kita tidak berkeadilan juga
merasa sudah ekonominya tinggi, dijamin negara, diganti pun negara, tapi gratis. Sementara dia bagi-bagi juga gitu ya pada saat proses kematiannya. Nah, itulah yang membuat hati kita jadi asa tembingan. Nah itu Pak, jadi, seperti itulah. Jadi mohon maaf kalau bukan sebetulnya direvisi, jadi dievaluasi agar kita sebagai pemimpin juga harus punya rasa berkeadilan. Jangan sampai ketika ada, mohon maaf nih, ada yang udah dijamin negara tapi digratiskan. Nah, itu yang jadi dosa saya, gitu. Dosa Pak RW juga. Gitu. Bagaimana nih spek ini, nah analisanya gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Itu saja. Misalkan itu ya, saya untuk tapi sebenarnya kalau ada misalnya kayak gimana kan, tapi kita juga berpikir ke depan ya memang harus kita pikirkan itu kata Pero tadi kan untuk menutup itu kan pos itu kan seperti apa. Nah, saya berikan solusi bagaimana kalau kita ya semacam relek lah, itu dulu mah kan belas. Nah, sekarang kebetulan di DKM juga ada yang namanya tas Pak, tabungan amal soleh. Kita sudah bergulir sudah ke jemaah masjid, itu kita nanti buka per bulan Pak. Per bulan nanti itu mah terserah warga mau berapa masukinnya, bisa mungkin sisa pulangan lah ibu belanjanya 2.000 masukin. Nah, nanti kita buka per bulan kan, bulan kita berapa hasilnya itu bisa menutup kan. Mungkin di DKM juga ini baru awal bulan Juli Pak. Jadi kita rencana itu di akhir Juli kita akan buka. Kemarin warga itu jemaah yang diberikan oleh kita itu tas kan semacam canceling lah. Ini seperti ini contohnya. Ini kan tas tabungan masyarakat. Ini bisa jadi alternatif Pak. Saya tawarkan ke Pak RW, mana Pak RW ini kira-kira berapa sih butuhnya kan gitu. Terus warga berapa sih yang ini kan. Terus nanti Pak RW itu punya data. Kita punya data. Jadi ini mah tidak ada paksaan Pak. Nanti Pak RW mungkin bisa koordinasi dengan para ketua RT. Ketua RT siapa aja yang kira-kira dikasih kan. Mungkin dari RT taruhlah 20 orang kan gitu. Nanti kan kali 9 RT kan berapa. Kita coba ini alternatif kan ini namanya. Jadi kita per bulan kita buka kan gitu. Per buka itu kita biar transparansi ya. Kita coba di masjid kan. Kita buka sama-sama di sana Pak. Mungkin dari RT sebenarnya dari RT 1 ini berapa orang nih, ini 20 kan hasil sekian. Nanti kita uang itu kita umumkan Pak di para ketua. Nah itu teh saya ke Pak RW silakan aja itu dipakai untuk kita tidak yang masjid itu beda kan. Itu dipakai untuk mungkin untuk dana kematian. Ini kalau saya nanti bapak-bapak sendiri para ketua RT mau, maka saya akan menyediakan ini. Nanti mungkin Pak RW kerjasama. Jadi kita coba di launching dulu berapa kan gitu. Nanti kita coba kita per bulan nanti bukan. Jadi ya ini namanya juga kan solusi Pak ya, alternatif. Barangkali sebenarnya kalau para ketua RT ini saya kira tidak membebankan. Seperti tadi kan pada para itu kan pasti keluarga betul Pak. Keluarga. Tapi kalau kita seandainya kita ini kan ya ini mah seperti saya tadi bilang kan ya sisa pulangan lah, bapak beli rokok kan 5.000 masukkan kan ya. Karena mau tiap hari mau ini kan yang penting kita per bulan kita buka bersama-sama. Bro lah ternyata mungkin orang semua kumpul di masjid. Karena salapan RT kan sawai di panggil kita buka sama-sama. Hitung kan. Kita hubungkan di RT 1 sekian, RT 2 sekian, RT 3 sekian. Itu uangnya mungkin nanti Pak RW yang mengelola kan. Uangnya disimpan di Bendara RW mana, di Bendara DKM juga mana silakan. Yang penting itu khusus Pak untuk katakan yang mungkin untuk sementara untuk kematian bisa. Karena yang masjid beda lagi Pak. Kalau masjid kan cuma mungkin ya itu udah punya tersendiri kan. Cuman saya alternatif ini kalau saya ini bisa dipakai, maka ini silakan. Kalau enggak juga ya nggak masalah kan. Tapi kita tetap harus cari solusi untuk kematian. Nah, selama ini terserang Pak RW katanya turun 2 kilo Pak. Daripada 2 kilo. Pikirannya mungkin untuk nutup. Karena saya juga pernah waktu itu ya mungkin di awal tahun kan kita mungkin bawa semua tahu di awal tahun itu kita yang meninggal tuh 3 dari ya. Sama Pak RW yang dulu kata saya pas bukan ada bendahara masjid kan baru ada uang kan. Saya bantu aja dulu kan untuk
untuk nutup kan gitu. Karena ya juga ya sebagai kita di masyarakat kan gitu, uang kas masih juga untuk siapa lagi bu, kalau buat masyarakat kan gitu, makburan masih untuk di masyarakat juga ya. Saya kan kasihkan ya. Kesini kan Pero itu dari Januari sampai Juli itu udah 16 orang Pero ya yang meninggal itu Pak ya mungkin pemikiran Pero. Makanya saya tawarkan ini bagaimana kalau misalnya ini nanti mungkin dari RT berapa dulu orang dulu nih 20 taruhlah per RT 9 kan sekian kan gitu nanti kita karena mulai awal berapa awal bulan atau akhir bulan kan gitu karena awal bulan kita Agustus nih mulai jadi Pak RW punya data dari para ketua RT siapa aja yang dikasih kan gitu. Nah, nanti kita sebenarnya awal Agustus nanti kita akhir Agustus kita buka nih kita sama-sama atau mungkin perwakilan RT Marawa iya kan gitu 20 hewan kan gitu atau orangnya yang sana ikut juga nah, nanti kita buka barang-barang ini bisa dikembangkan Pak ini juga saya ya ini kan kerjasama saya dengan Darut Tauhid Pak Darut Tauhid itu memang punya yayasan namanya At-Ta'awun kan jadi mesti saling tolong-menolong kan jadi kemarin udah mulai dilaunchingkan di Sabilun Najah juga saya ada di grupnya juga ternyata memang berhasil Pak untuk menanggulangi di sisi mungkin ekonomi ataupun keuangan masjid termasuk mungkin kasus kematian.